Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprina, SPDI, CGP Angkatan 5, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sesi wawancara pertama saya lakukan bersama Ibu Neni Masna Aprianti SPD selaku Kepala TK Negeri Pembina 7 Oku. Halo Bu Aprina, apa yang bisa dibantu silakan. Begini Bu, saya ingin melakukan wawancara tentang pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Iya, silakan Bu, bisa bantu. Jadi begini Bu, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bukan moral di sekolah. Oh iya Bu ya, selama saya di TK Negeri Pembina ini dalam menjalankan tugas menghadapi permasalahan dilema etika maupun rujukan moral, maka yang harus kita dahulukan adalah mencari permasalahan itu dulu Bu. Setelah itu mencari tahu siapa saja yang terlibat, baik masalah itu gurunya atau muridnya atau wali murid. Nah setelah itu Bu, kita mengumpulkan data. Sebab kita kalau tidak tahu datanya, kita tidak akan bisa menyelesaikan. Setelah itu menganalisa masalahnya, pemecahan masalah yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Lalu Bu, kita duduk bersama, bermusyawarah untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Itu Bu Aprina. Lanjut Bu ya, jadi selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah itu kita lihat kasusnya dengan dasar demi kebaikan itu Bu. Nah selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Itu kembali seperti tadi Bu ya. Yang penting, yang jelas kita mengidentifikasi masalah dulu. Setelah itu cari akar permasalahannya Bu Aprina. Masalah apa yang sedang dihadapi, kenapa sampai ada masalah, dan siapa saja yang terlibat. Lalu kita diskusikan bersama. Nah, musyawarah itu untuk mencari solusi dan pengambilan keputusan itu Bu Aprina. Nah, jadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Nah, itu dalam pengambilan keputusan tentu kita harus berdasarkan dengan rasa tanggung jawab dulu. Nah, setelah tanggung jawab, kita ambil keputusan yang tepat untuk orang banyak dan serta berpihak kepada anak didik kita Bu Aprina. Nah, yang pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja sih yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Waduh Bu, tantangannya tentu waktu yang kita butuhkan dalam menyelesaikan masalah itu dalam menentukan pilihan atau mengambil keputusannya Bu. Sebab masalahnya mungkin semua benar Bu Aprina ya. Jadi memiliki alasan masing-masing mereka. Jadi sulit itu Bu. Benar semua tuh itu. Ya Bu. Nah, kita lanjut Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini? Apakah langsung diselesaikan atau harus menunggu waktu dulu? Oh iya Bu, kita lihat permasalahannya. Kalau kasusnya memang harus bisa diselesaikan dalam saat itu juga, tentu kita akan selesaikan. Tapi kalau masalahnya belum bisa tentu kita akan mengatur waktu atau jadwal dulu, kapan kita akan duduk bersama, kapan kita harus menyelesaikan masalah itu, karena memerlukan waktu, jadwal. Jadi itu untuk bertemu dengan orang tua, murid, dan lain-lain. Nah Bu, faktor-faktor apa saja sih yang selama ini mempermudah atau mendukung kita dalam mengambil keputusan? Nah itu Bu, untuk mengambil keputusan agar kita memang mendapatkan hasil yang bagus Bu, kita tentu harus berkoordinasi dengan guru. Sebab kita dengan bantuan guru di sekolah
Jadi apakah keputusan yang saya ambil itu jadi untuk kebaikan bersama, tetapi tentu keputusan itu harus berpihak kepada anak didik kita. Iya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Oh iya. Kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa kita petik atau kita ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Oh iya Bu. Jadi selama mengambil keputusan itu memang seharusnya tidak harus tergesa-gesa Bu. Jangan sampai keputusan kita menjadi salah karena harus cepat-cepat. Tentu keputusan itu harus dicari dulu akar permasalahannya. Setelah itu kita berdiskusi dengan orang lain atau guru atau wali murid untuk sebagaimana kepemimpinan harus mengambil keputusan dengan bijaksana Bu. Kalau tidak bijaksana itu Bu ya ada lagi Bu. Ya sudah cukup Bu. Terima kasih Bu atas berbagi pengalamannya. Ketika Ibu menjabat menjadi kepala sekolah di Kala Pendidikan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu Bu. Iya, terima kasih Iya, Bu. Sama-sama. Sukses Bu. Iya, terima kasih Bu. Iya. Sesi wawancara kedua bersama Ibu Isnanti SPD selaku Kepala SPS Lestari Jaya. Selamat pagi Bu Is. Selamat pagi Bu Rina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara hari ini. Oke, ya. Jadi yang ingin saya tanyakan Bu selama ini bagaimana Ibu Is dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bukan. Iya. Dilema itu ketika kita menghadapi dua nilai yang sama dan dua-duanya sama-sama benar. Itu yang menjadi dilema saya Bu. Jadi kita bingung Bu ya. Iya, jadi kita bingung mau memutuskan yang mana. Jadi lanjut Bu ya. Iya. Nah, bagaimana cara Ibu Is menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Karena apa? Karena kadang kasus itu memiliki dua nilai yang sama-sama benar yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Saya dalam mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi permasalahan tersebut. Jadi kita mengambil keputusan dengan bijak, jangan sampai menyakiti dengan salah satu pihak yang sifatnya relatif atau disesuaikan. Kita lanjut Bu ya. Ya. Nah, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu Is lakukan selama ini di sekolah? Prosedur yang saya lakukan dalam mengambil keputusan biasanya yaitu mempertimbangkan kepentingan bersama, jangan mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi sesuai dengan kepentingan bersama. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu Is anggap efektif untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Keputusan yang saya ambil berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan ego masing-masing. Jadi hati nurani masing-masing, niat yang baik dan tulus. Kita lanjut ya Bu. Ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu Is dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Tantangan yang sering menjadi dilema ketika harus mengambil keputusan yang melibatkan kepentingan orang banyak yaitu dan keputusan yang melibatkan rasa kasihan dan keadilan. Jadi kita harus jeli dalam melihat situasi dan kondisi untuk mengambil keputusan yang berdampak positif bagi orang banyak. Selanjutnya yaitu apakah Ibu Is ini memiliki jadwal dalam menyelesaikan kasus? Apakah harus saat itu diselesaikan atau harus menunggu waktu dulu dalam menyelesaikan kasus? Ada kalanya kasus tersebut harus diselesaikan di tempat, namun ada kalanya harus dijadwalkan sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masalah. Selanjutnya Bu, faktor-faktor apa saja sih yang mendukung Ibu Is dalam mengambil keputusan? Dalam saya mengambil keputusan, saya sebagai kepala sekolah selalu berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di sekolahan. Yang terakhir nih Bu, nah kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa Ibu Is petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah? Saya sebagai pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang benar pada murid, keputusan yang harus bisa dipertanggungjawabkan serta mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, terima kasih Bu Is ya sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Iya, sama-sama Bu Aprina. Semoga Bu Aprina sukses, lancar sampai finish jadi
Berikut adalah analisis dan refleksi wawancara.